Al-haditsus salisu asyar, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-haditsus salisu asyar, hadis yang ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimi Rasulullah, pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik. Ini adalah satu orang sahabat yang terkemuka juga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, banyak dari kalangan-kalangan sahabat ini, dari kalangan-kalangan Ansor, mereka memberi hadiah-hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu orang wanita namanya Ummu Sulaim. Dia ini udah tidak tahu apa yang mau dia berikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Sulaim ini membawa anaknya yang ketika itu masih berumur 10 tahun, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Ayahnya namanya Malik An-Nadir. Datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anak saya berikan kepada engkau untuk menjadi khadimnya engkau ya Rasulullah, untuk menjadi pelayannya engkau." Masya Allah. Jadi seorang ibu nih dia kayak mewakafkan anaknya di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya anaknya ini menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu masih berumur 10 tahun. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya dengan senang hati. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu ini menjadi pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Rasulullah wafat 10 tahun. Masya Allah. Jadi Rasulullah di Madinah itu 10 tahun, di Mekah 13 tahun. Nah, 10 tahun di Madinah ini menjadi pelayannya Sayyidina Anas bin Malik menjadi pelayannya Rasulullah. Jadi bisa disimpulkan ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Anas bin Malik umurnya 20 tahun. Jadi ketika 10 tahun datang kepada Rasulullah, 10 tahunnya lagi khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan ketika khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sama sekali tidak pernah memarahinya, memakinya, mengkomplainnya. Apapun yang dilakukan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah tidak pernah komplain. Kalau hari itu ada makanan yang beliau suka, beliau makan. Kalau ada makanan yang beliau kurang suka, beliau tinggalkan. Inistahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau tidak suka, beliau tinggalkan. Beliau tidak pernah komplain. Ini kenapa harus begini? Ini kenapa keasaman? Ini kenapa begini? Tidak pernah. Jadi Sayyidina Anas bin Malik itu beliau mengatakan Rasulullah SAW ini paling perhatian dan paling sayang terhadap saya. Bahkan sebenarnya bukan Sayyidina Anas saja, seluruh sahabat itu semuanya mereka menyangka bahwa mereka yang paling disayang oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Anas bin Malik hari-hari ini bersama dengan Rasulullah, maka beliau ini termasuk sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah. Di antara hadis yang beliau riwayatkan dari Rasulullah sekitar 2286 hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga pernah didoakan khusus oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doanya itu untuk Sayyidina Anas bin Malik itu banyakkanlah hartanya, banyakkanlah anak keturunannya, ampunilah dosanya, Masya Allah, dan panjangkanlah umurnya. Ini doa Rasulullah kepada Sayyidina Anas bin Malik. Maka betul, menurut sejarah itu Sayyidina Anas bin Malik itu punya anak keturunan, anak cucu itu 100 lebih. Dan beliau wafat itu ada para ulama yang mengatakan umur beliau 97 tahun, ada yang mengatakan 101 tahun, ada yang mengatakan 103 tahun. Masya Allah, umur beliau panjang. Anak beliau dan cucu-cucu beliau banyak. Nah, ini berkat doa dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu pernah berkata mengenai Sayyidina Anas bin Malik. Jadi Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, tidak ada solat seseorang yang paling menyerupai solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi Sayyidina Anas bin Malik. Solatnya paling menyerupai dengan solatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibnu Sirin radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dia, Anas bin Malik, adalah orang yang paling baik solatnya ketika di rumah dan orang yang paling baik solatnya ketika di perjalanan. Masya Allah. Jadi khadimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Anas bin Malik. Ini beliau meriwayatkan satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bacakan ini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Maksudnya tidak sempurna imannya seseorang di antara kalian. Masya Allah. Jadi hadis ini membicarakan tentang kesempurnaan iman. Jadi tidak hanya mempunyai iman saja, tapi bagaimana iman ini bisa sempurna di dalam hati. Hadis sebelumnya kemarin, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, itu kesempurnaan Islam, meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Hadis sekarang membahas tentang kesempurnaan iman. Jadi bukan hanya sekedar mempunyai iman, tapi kesempurnaan iman. Apa pentingnya iman? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan untuk disempurnakan. Tidak hanya mempunyai, tapi menyempurnakan iman. Masya Allah. Jadi memang perkara iman ini perkara yang sangat-sangat luar biasa dan perkara yang sangat-sangat penting. Orang kalau beriman tapi tidak ada amalnya sama sekali, dalam hidupnya, seluruh hidupnya tidak ada amalan sama sekali, tapi beriman sama Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, walaupun tidak ada amal, tapi suatu saat dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau orang beramal, bangun rumah sakit, bangun sekolah-sekolahan, bangun pom bensin, bangun jalan tol, banyak dia beramal untuk orang-orang, tapi tidak ada iman dalam hatinya, tidak ada keyakinan yang benar kepada Allah dan Rasulnya, maka amalan-amalannya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma. Syarat amalan-amalan itu bisa diterima sama Allah, syaratnya harus punya iman dulu. Syaratnya harus punya iman. Ustaz, itu dia enggak Islam Ustaz, tapi dia bantu ini. Oh, berarti dia bagus Ustaz, dia baik. Nah, dalam pandangan manusia baik, bagus, tapi dalam pandangan Allah tidak bagus. Kebaikan-kebaikan yang dia kerjakan, yang dia buat itu sama sekali tidak dicatat oleh malaikat. Tapi keburukan-keburukan yang dia buat dicatat sama malaikat. Masya Allah. Dicatat sama malaikat keburukannya, tapi kalau kebaikannya tidak dicatat sama malaikat. Jadi sia-sia, percuma. Jadi harus punya iman. Nah, orang iman, orangnya kecil, kurus, hitam, setiap melamar wanita tidak diterima lamarannya, mengemukakan pendapat tidak diterima pendapatnya, mobilnya biasa, tidak punya kendaraan bahkan, Masya Allah. Tapi ada iman, maka suatu saat akan menjadi raja di surga. Nah, karena pentingnya iman. Tidak ada iman, wajahnya tampan mempesona, melamar wanita diterima lamarannya, mengemukakan pendapat diterima pendapatnya, rumahnya mewah, mobilnya bagus, Masya Allah, tapi tidak ada iman, maka sedikit lagi akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Maka iman ini perkara yang sangat penting, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dan kehidupan akhirat ini yang akan menentukan kehidupan kita selama-lamanya, ini adalah dengan iman kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai orang-orang yang berada di dalam neraka saja itu, mereka itu pengen keluar dari neraka, pengen kembali sesaat, beberapa detik aja ke dunia untuk iman sama Allah. Masya Allah. Jadi sangat mengenaskan ahli-ahli neraka itu. Jadi ahli-ahli neraka itu ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka,
Maka itu mereka bisa melihat keindahan-keindahan dan penduduk-penduduk surga. Jadi orang-orang neraka itu bisa lihat. Nah, mungkin orang-orang neraka ini karena memang dalam hidupnya tidak iman sama Allah, dia lihat, di surga itu dilihat ada tetangga saya itu dulu orang Islam, dia orang iman, tetangga saya itu di pura sempat. Maka dia panggil, itu diceritakan dalam Al-Quran. Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Maka dia panggil ahli neraka, panggil ahli surga. Ahli surga, ahli surga yang dia kenal itu, tolong berikan kami air seteguk aja, seteguk air atau dari rezeki-rezeki yang Allah berikan sama kalian. Masya Allah. Jadi mereka minta seteguk air sama ahli surga. Maka ahli surga jawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah mengharamkan yang demikian itu untuk orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi pertama mereka minta sama ahli surga seteguk air, ditolak mentah-mentah sama ahli surga. Apakah mereka ketika itu langsung tidak mau minta-minta lagi? Tidak. Mereka minta lagi, tapi minta sama penjaga jahanam. Wa qala alladziina fin naari khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka minta sama penjaga jahanam, wahai penjaga jahanam, untuk ringankan kami siksa ini satu hari saja. Yawman minal 'adzab. Ringankan kami siksa satu hari saja, untuk tidak siksa kami. Maka penjaga jahanam tanya, qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Bukankah dulu di dunia sudah ada yang pernah datang sama kalian membawa berita-berita yang jelas mengenai Islam, mengenai iman? Mereka bilang, qalu bala, ya sudah ada. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Kalau sudah ada yang datang, kenapa kalian tidak ikut? Sudah kalian doa minta sama Allah itu percuma, sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kabulkan doa kalian. Sudah ada yang datang beri peringatan, sudah ada yang datang ke rumahnya, assalamualaikum Pak, ayo kita sholat. Sekarang sudah waktunya sholat zuhur, sudah waktunya asar, sudah waktunya maghrib. Selalu diingatkan, sudah ada yang datang beri peringatan, tapi selalu ditolak terus. Nanti ketika dia tanya sama penjaga jahanam tanya seperti itu. Kemudian ditolak sama penjaga jahanam, tidak mau. Apakah dia tidak minta-minta lagi? Minta lagi dia. Dia minta sama malaikat Malik. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai malaikat Malik, bilanglah kepada Allah ini untuk matikan kami saja. Pertama minta seteguk air, kedua minta satu hari tidak disiksa, ketiga minta untuk dimatikan aja. Matikan kami saja, kami udah enggak kuat ini. Malaikat Malik bilang apa? Qala innakum makithun. Sesungguhnya tempat kalian memang di sini, udah tidak bisa kalian minta-minta lagi. Kekal udah di neraka selama-lamanya. Masya Allah. Ditolak lagi sama malaikat Malik. Nah, yang terakhir mereka langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta sama Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Allah, ya Tuhan kami, udna minha, kembalikanlah kami lagi ke dunia. Mereka minta kembali ke dunia. Fa in udna fa inna zalimun. Kalau kami kembali lagi kepada kekufuran, maka kami termasuk orang-orang yang zalim. Jadi saking pentingnya iman kepada Allah ini, karena orang kafir ini mereka tahu mereka akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Karena mereka tahu pentingnya iman, maka mereka minta kembali ke dunia walaupun beberapa detik untuk iman sama Allah, biar nanti ada kesempatan untuk bisa masuk ke dalam surga. Masya Allah. Untuk bisa masuk ke dalam surga. Ini saking pentingnya nilainya iman, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Kita lahir ke dunia ini, kita sudah Islam, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan Islam kita itu apa? Islam KTP, Islam keturunan tanpa pengorbanan, Islam KTP. Jadi karena orang tua kita Islam, Masya Allah, jadi kita keturunannya ya kita Islam juga. Atau di sini ada yang bukan Islam KTP?
lahir dari keluarga yang tidak Islam, kemudian Islam, Masya Allah. Kita Islam KTP, berbeda dengan para sahabat, santri-santrinya Rasulullah. Mereka Islamnya bukan Islam KTP, mereka Islamnya Islam pengorbanan. Kalau kita tanpa pengorbanan, tapi Islam mereka Islam pengorbanan. Dahulu tidak kenal Allah, tidak kenal Islam. Masya Allah, ketika Rasulullah datang dengan membawa Islam, maka mereka menjadikan Islam mereka Islam pengorbanan. Jadi menargetkan bagaimana iman-iman ini masuk ke dalam setiap hati-hati orang Islam. Masya Allah. Saking pentingnya iman dalam kehidupan kita. Maka bagaimana iman yang dalam hati kita ini terus kita jaga, bahkan kita pupuk dia sampai menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan jaddidu imanakum. Perbaharulah iman kalian. Jadi Rasulullah tekankan kepada sahabat juga untuk memperbarui iman. Iman diperbarui. Maka para sahabat mengatakan, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aktsiru min qouli la ilaha illallah." Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Kalau kita sering zikir la ilaha illallah, la ilaha, maka iman dalam hati ini akan diperbarui itu. Jangan lama-lama tidak membaca la ilaha illallah, tidak pernah membaca la ilaha illallah, maka iman lama-lama akan merosot. Al-iman yazidu wa yanqus. Nah, iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau imannya para nabi itu naik terus. Kalau imannya para malaikat itu stabil. Tidak naik, tidak turun, stabil. Kalau imannya para sahabat itu Masya Allah, kadang naik turun. Tapi kalau imannya kita ini Masya Allah, imannya orang-orang akhir zaman ini bahaya Pak. Imannya dikatakan sampai keluar masuk. Wa yusbihu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Kadang pagi dia beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya dia kafir, sorenya dia beriman, paginya sudah kafir. Masya Allah. Jadi iman-iman ini betul harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena dengan modal iman kita ini, kita bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Bisa melihat zatnya Allah langsung dengan kedua mata kita. Dalam konteks ayat itu nazirah, bukan basirah. Kalau basirah itu mata hati, tapi kalau nazirah langsung kedua mata kita ini akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kalau sudah masuk surga berarti khusus orang-orang yang iman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini menekankan untuk penyempurnaan iman. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Masya Allah. Dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau bahasa yang lebih enak itu, kalau kita ini makan sate, kita suka makan sate, maka kita harus juga suka sate itu ada di mulutnya saudara kita. Masya Allah. Jadi biar sama-sama merasakan. Tidak sekarang, Pak, Bapak punya mobil sama ya dengan Bapak yang di sebelah. Mau kita bilang, oh bukan, mobil saya ini yang ori, dia punya KW. Masya Allah, bukan seperti itu. Jadi kita punya barang yang kita inginkan, maka kita juga lebih suka barang yang kita inginkan itu ada pada saudara muslim kita. Ini termasuk hadis itu. Untuk menyempurnakan iman kita. Kadang orang-orang Islam sekarang ini, Masya Allah, tidak suka seperti itu. Bahkan tidak menginginkan seseorang itu mempunyai barang seperti dirinya. Masya Allah. Bahkan ada juga yang dia mempunyai barang, kita tidak punya, maka kita iri sama dia. Sampai kita memfitnahnya, menggibahnya, memberi perkataan-perkataan yang buruk kepadanya. Sekarang umat Islam seperti itu. Kalau kita pengen iman kita sempurna, maka apa yang kita inginkan untuk diri kita, itulah yang kita inginkan juga untuk saudara kita. Dengan catatan ini dalam konteks kebaikan. Dan konteks kebaikan, bukan dalam konteks kemaksiatan ataupun keburukan. Saya melakukan kemaksiatan ini
dan saya juga pengen saudara muslim saya ini melakukan kemaksiatan ini, tidak. Karena yang dimaksud oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah dalam konteks kebaikan. Saya mau sholat zuhur dan saya pengen juga bagaimana tetangga-tetangga saya ini juga bisa sama-sama sholat zuhur sama saya di masjid. Nah, jadi seperti itu. Dalam konteks kebaikan. Begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diri kita pribadi semuanya pasti menginginkan untuk masuk surga. Nah, ada yang tidak mau masuk surga, Pak? Tidak ada ya? Semua pengen pasti masuk surga. Maka bagaimana kita juga ingin, kita mau saudara-saudara muslim kita ini juga semuanya masuk surga sama kita. Ini iman yang benar. Ini penyempurnaan iman yang benar. Jangan sampai kita masuk surga sendiri-sendiri. Ada saudara muslim kita yang berbuat keburukan. Biarkan saja. Nanti di akhirat baru dia tahu, masuk neraka baru tobat. Tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita pengen masuk surga, bagaimana saudara-saudara muslim kita juga kita ingin masuk surga sama kita. Itu penyempurnaan iman yang baik. Kalau kita masih dewe-dewe, biar maksiat sana. Nanti sampai di akhirat baru kamu tahu. Saya mau sholat saja. Tidak seperti itu. Berarti iman kita belum sempurna, belum mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minuna ikhwah. Maka orang-orang beriman ini adalah saudara. Jadi kita ini seperti para ulama mengatakan kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Jadi setiap orang beriman yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mempersaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kita semuanya adalah saudara, kal jasadil wahid. Kalau ada dari satu jasad kita ini yang terluka, maka seluruh anggota tubuh yang lain juga pasti akan ikut terluka. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kalau kaki kita ini kesakitan, kita tidak biarkan, biar kau sakit, terserah kau mau ngapain. Tidak seperti itu. Pasti tangan akan gerak, mulut akan ngomong, otak akan berpikir, semuanya akan bergerak untuk bagaimana kaki ini bisa cepat sembuh. Begitupun tangan, semuanya. Air mata jatuh, tangan bergerak untuk menghapus air mata itu. Kaki terluka, air mata menangis, tangan menghapusnya lagi. Jadi semua bergerak untuk satu sama lain. Kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Jadi sekarang umat Islam ini kalau kita lihat, mereka belum seperti satu jasad. Belum seperti satu jasad. Jadi banyak orang Islam yang dibantai di mana-mana, Masya Allah. Ada sebagian orang Islam yang tidak mempedulikannya. Tapi kalau umat Islam ini sudah kal jasadil wahid, sudah seperti satu jasad, semua berpikiran sama, Masya Allah. Nanti kalau ada satu orang Islam saja yang dibunuh di ujung dunia sana, maka seluruh dunia pasti akan menuntut. Kan seperti kal jasadil wahid. Masya Allah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi umat Islam itu saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan tidak menolong di dalam keburukan. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dalam kehidupan kita ini kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kita ajak keluarga-keluarga kita, ajak tetangga-tetangga kita, ajak siapa saja. Kadang tanda-tanda akhir zaman itu, kita itu dikatakan sama Nabi itu akan salam kepada orang yang dikenal saja. Salam kepada orang yang dikenal. Orang yang tidak dikenal itu tidak mau disalamin, padahal dia juga orang Islam. Jadi makanya bagaimana salam ini adalah termasuk doa untuk keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana salam ini kita limpahkan kepada setiap orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal, kepada orang-orang Islam sekalian. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Maka bagaimana supaya kita hidup di dunia yang sementara ini, nanti kita kumpul yang di sini di dunia, dan nanti kita bareng-bareng nanti kumpul lagi sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sepenggal dari hadis yang ke-13 ini. Yang benarnya
kita niat amalkan dan sampaikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang yang belum mendengarkannya. Mungkin saya tutup. Kita tutup untuk kifara majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.